Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, aku Imadun Nur Cahyani sama Melinda Agustin. Kali ini kita akan kembali membahas tentang ekonomi internasional dengan judul Kebijakan Perdagangan Strategis di Negara Maju. Baik, pada pembahasan bab kali ini mengenai dengan kebijakan perdagangan strategis, di mana hal ini nantinya akan membahas mengenai perbaikan kinerja ekonomi yang ditunjang melalui kebijakan perdagangan strategis. Nah, di suatu negara itu akan dikatakan menjalankan kebijakan perdagangan secara strategis itu apabila pemerintahannya akan secara aktif mendorong ekspor dan mengurangi tingkat impornya. Apabila di bab sebelumnya kita telah membahas bahwasannya sektor industri yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka dari itu pada bab kali ini kita akan membahas mengenai apakah sektor industri itu bernilai tambah per pekerja yang tinggi, itu apakah memang diperlukan di dalam suatu sektor industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, beberapa ekonom berpendapat bahwasannya sektor industri dengan nilai tambah per pekerja yang tinggi itu ada di industri padat modal, di mana pada industri padat modal ini menyebabkan nilai tambah per unit modalnya itu rendah, sedangkan modal sama halnya dengan tenaga kerja yang sama langkanya. Nah, maka dari itu di sini tidak ada jaminan bahwa pengutamaan sektor-sektor modal tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Nah, sektor yang bernilai tambah per pekerja tinggi itu adalah sektor yang banyak menggunakan modal. Kriteria nilai tambah itu tidak bisa digunakan untuk menentukan sektor industri unggulan. Jadi dapat kita ketahui bahwa sektor industri bernilai tambah per pekerja yang tinggi ini tidak begitu dipentingkan dalam suatu pertumbuhan perekonomian. Jika membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka kita juga bisa membahas mengenai kesejahteraan nasional itu dapat dicapai. Nah, kesejahteraan nasional itu dapat dicapai apabila suatu masyarakat itu mendapatkan upah yang tinggi. Nah, maka dari itu di sini pemerintah harus berupaya untuk mempromosikan pekerjaan yang memiliki upah tinggi. Nah, namun di sini terjadi deindustrialisasi yang dimana ini hilangnya lapangan kerja berupah tinggi di sektor manufaktur akibat adanya tekanan persaingan luar negeri. Nah, upaya apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi deindustrialisasi? Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pekerjaan berupah tinggi itu yakni dengan mempromosikan dan melindungi industri-industri tertentu. Nah, argumen selisih upah itulah yang digunakan untuk membenarkan promosi sektor manufaktur di negara-negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan bersaing untuk melindungi sektor teknologi tinggi. Nah, sebelum kita tahu alasan kenapa harus melindungi sektor teknologi tinggi ini, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya industri berteknologi tinggi. Jadi, industri itu adalah sektor industri yang keberhasilan perusahaannya itu ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan inovasi produk atau proses produksi yang berlangsung secara sangat cepat. Nah, lalu apa saja sektor teknologi tinggi yang perlu dilindungi ini? Yaitu terdiri dari mikroelektronik, bioteknologi, industri berbasis ilmu komputer dan berbasis ilmu materi baru, telekomunikasi, penerbangan sipil, robotika dan peralatan mesin, serta komputer dan perangkat lunak. Nah, kenapa sektor-sektor ini harus dilindungi? Hal ini karena sektor ini sangat penting dalam menumbuhkan, memelihara, dan memacu tingkat kemajuan teknologi dalam perekonomian di suatu negara. Namun kita ingat kembali pada argumen Bayi di bab sebelumnya bahwasannya menunjukkan adanya potensi kegagalan pasar yang dimana hal itu disebabkan karena pengetahuan teknologi yang belum tepat guna. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya eksternalitas di mana pengetahuan yang dimiliki oleh suatu sektor itu dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan lain tanpa adanya bayaran atau tanpa adanya izin, yang seharusnya itu dapat dijadikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, namun juga dapat menguntungkan bagi perusahaan lain yang tidak memulai atau menjadi pelopor. Nah, meskipun perusahaan pelopor itu bisa mendapatkan keuntungan dari investasi dan mengembangkannya dengan ilmu pengetahuan sehingga menciptakan teknologi baru, akan tetapi mereka juga akan bisa tidak mendapatkan keuntungan apabila
keuntungan tersebut itu jatuh kepada perusahaan lain yang dimana mereka meniru gagasan tersebut dan menciptakan menciptakan teknologi yang sama. Kenapa hal tersebut itu bisa terjadi? Hal tersebut itu terjadi karena undang-undang paten itu tidak memberikan perlindungan dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap para inovator tersebut. Nah, maka keadaan laissez-faire atau pihak pemerintah itu sama sekali tidak ketika terjadi keadaan di mana pemerintah itu sama sekali tidak ikut campur tangan dalam pengelolaan perekonomian nasional, maka ya itulah yang terjadi, perusahaan teknologi tinggi itu tidak akan memperoleh insentif ekonomi. Nah, maka dari itu perlunya dukungan pemerintah kepada industri teknologi tinggi tersebut untuk memberikan undang-undang yang lebih paten dan melindungi para inovator-inovator tersebut. Namun di sini bukan berarti pemerintah itu harus mensubsidi modal terhadap industri yang berteknologi tinggi. Tapi pemerintah juga harus bisa memberikan subsidi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta subsidi kegiatan penelitian dan pengembangan. Karena di mana ilmu pengetahuanlah yang menjadi dasar kepentingan itu semua. Nah, eksternalitas ini sangat tidak mempengaruhi besarnya sokongan yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu ekspor karena besar kecilnya eksternalitas yang terjadi, pemerintah akan tetap menyokong industri dengan relatif kecil. Hal ini karena sangat mudahnya ilmu pengetahuan itu untuk ditiru dan dijiplak oleh perusahaan lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan persaingan tidak sempurna dan kebijakan perdagangan strategis. Nah, seperti yang telah dikatakan Melinda tadi bahwasanya campur tangan pemerintah itu diperlukan. Namun dalam kondisi tertentu seperti pada saat kegagalan pasar ini menjadi alasan yang membenarkan adanya campur tangan pemerintah ketika kondisi persaingan sempurna yang ideal itu tidak terjadi. Nah, bagaimana kondisi persaingan sempurna ini tidak dapat terjadi? Nah, kondisi ini terjadi tidak terjadinya persaingan sempurna ini adalah karena jumlah perusahaan dalam suatu industri itu tidak banyak, sehingga perusahaan tersebutlah yang meraih keuntungan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan investor di sektor lainnya. Nah, lalu bagaimana campur tangan pemerintah dalam hal ini? Nah, pemberian subsidi bagi perusahaan domestik ini dapat mengurangi ketergantungan kepada investasi asing sehingga nanti pada akhirnya perusahaan domestik akan dapat memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan subsidi yang telah diberikan di awal. Jadi nantinya pendapatan nasional itu akan lebih besar daripada subsidi yang telah diberikan. Kita bisa pelajari mengenai dengan kebijakan perdagangan strategis yang dilakukan oleh Jepang. Jadi seperti apa sih sebenarnya kebijakan perdagangan strategis yang dilakukan oleh Jepang ini? Jadi Jepang perekonomiannya itu dipandu oleh lembaga pemerintahnya, yang dimana lembaga pemerintah itu akan melakukan pengendalian secara langsung terhadap alokasi sumber daya yang akan digunakan. Nah, para kementerian yang menjadi penentu di sini para kementerianlah yang akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi itu akan seperti apa. Nah, kekuasaan pemerintah Jepang itu diperkuat dengan adanya pengenaan tarif dan berbagai pembatasan impor lainnya, yang dimana ini tujuannya untuk melindungi sektor industri domestiknya. Nah, penyaluran dana oleh pemerintah Jepang ini difokuskan pada industri berat dengan nilai tambah per pekerja yang tinggi. Nah, yakni di situ adalah industri padat karya tradisional. Hal ini karena diyakini bahwa industri padat karya tradisional ini adalah keunggulan komparatif Jepang. Nah, dan sektor penghasil barang menciptakan output sebagai input. Jadi di sini mereka menghasilkan output itu juga digunakan sebagai input untuk industri-industri yang lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kebijakan perdagangan strategis yang dilakukan oleh Jepang ini fokus terhadap sektor industri yang baru, yakni berupa industri padat pengetahuan atau teknologi atau industri yang berteknologi tinggi. Nah, hal ini dilakukan Jepang dengan memberikan subsidi untuk penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, selain Jepang, di sini juga dicontohkan kebijakan perdagangan strategis yang diterapkan oleh Prancis. Yakni yang pertama, pemerintah mendukung perusahaan Prancis untuk dapat bersaing dengan perusahaan asing. Yang kedua, pemerintah mendorong penyatuan perusahaan-perusahaan kecil menjadi perusahaan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, pemerintah mewajibkan perusahaan telepon yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk dapat membeli peralatan telekomunikasi dan komputer dari perusahaan domestik.
Kemudian yang keempat yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada industri yang dianggap akan menjadi sektor andalan bagi Prancis. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Yang pertama, ideologi pasar bebas ini akan menghalangi pengarahan atau campur tangan dari pemerintah dalam perekonomian. Kemudian yang kedua yaitu Amerika Serikat sebagai pembeli peralatan militer terbesar di dunia, sehingga Amerika Serikat ini memiliki keunggulan di pasar barang non-militer. Kemudian yang ketiga, penelitian dan pengembangan militer memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi produksi bagi perusahaan di Amerika itu sendiri. Baiklah, demikian tadi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh negara maju. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.